telah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran bahwa manusia mengikut pada milah Ibrahim. 5 ayat teruntuk manusia, 1 ayat teruntuk Nabi, agar semua mengikut pada milah Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyal ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan dari Allah Sang Rabbul Jalil. Dengan rahmat dan kemuliaan kita bisa berjumpa kembali di tempat ini untuk menjalankan, melaksanakan majelis mingguan. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita, memberikan rezeki kepada kita, meningkatkan keimanan yang ada dalam diri kita, sehingga pemahaman agama kita lebih dalam, ketauhidan kita lebih mantap lagi. Nilai-nilai Islam, iman dan ihsan dalam batin kita semakin tidak tergoyahkan, walaupun kehidupan, ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya menurun, diuji oleh Allah, tapi tetap keimanan kita tidak bergeser. Insyaallah kita akan kembali kepada Allah dalam keadaan yang baik, yaitu husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita berikan kepada junjungan Nabi kita Baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat. Insyaallah yang akhir kelak bersama Baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, mari untuk pertama kalinya kita dengarkan sejenak bacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Ustaz kita. Waktu dan tempat dipersilakan.
Artinya, katakanlah, sesungguhnya aku telah ditunjukkan oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, milah Ibrahim yang lurus. Dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian jamaah sekalian, lantunan apa namanya, Quran, ya, ayat-ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Ustaz kita Saudara Yusuf. Insyaallah ini nanti kita akan bahas, dan mudah-mudahan siapapun yang mendengarkan lantunan ini, insyaallah Allah turunkan nurul Quran daripada ayat ini. Amin. Jamaah sekalian, laduna ilma adalah suatu ajaran, ya, yang membawa kita bukan sekedar hanya mengenal tentang perbaikan daripada akhlakul karimah yang menjadi baik, sebagaimana yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Sesungguhnya Rasulullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu dihantar kepada manusia dan kepada umatnya. Tugasnya adalah menyempurnakan, ya, memperbaiki daripada akhlakul manusia, ya, akhlakul karimah menjadi akhlak yang lebih baik. Sehingga apa? Orang-orang yang berada di belakang baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dinyatakan benar nilai-nilai spiritual agamanya apabila terjadi perubahan nilai akhlak pada dirinya. Yang tadinya akhlaknya yang jelek berubah menjadi baik. Berarti dia telah berhijrah diri dari sesuatu yang buruk menjadi baik. Kalau itu yang terjadi, ya, perubahan antara akhlak yang jelek menjadi baik karena pengaruh nilai-nilai spiritual agama yang dibawa oleh baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan apa? Agama yang dia emban, agama yang dibawa, agama yang dianut. Berarti ini adalah agama yang benar, yang mampu menghantarkan seseorang keluar daripada kegelapan, daripada zulumah kepada ilanur. Perbuatan buruk itu adalah zulumah, ya. Itu adalah kejelekan, keburukan. Nah, kemudian dia berubah menjadi perbuatan yang baik, mencapai akhlak yang baik. Ini adalah suatu nur, cahaya yang datangnya dari Allah. Perubahan terjadi karena apa? Karena din, karena agama yang dibawa, yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Muhammad Rasulullah, yaitu agama Islam yang mampu merubah dari seseorang yang buruk perilakunya menjadi perilaku yang baik. Laduna ilma bukan sekedar hanya mengikuti ajaran baginda Muhammad Rasulullah untuk menjadikan kita, ya, mencapai kepada nilai akhlak yang baik, akhlakul karimah yang dicontohkan oleh Rasulullah, tapi juga kita diajarkan pula untuk mengikuti bagaimana milah Ibrahim, ajaran baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk mencapai Tuhannya. Ya, luar biasa torekonya Nabiullah Ibrahim sehingga dia berani, ya, melawan tatanan kehidupan pada saat itu, sehingga dia ditinggalkan oleh umat-umatnya. Ya, dia mengikuti bagaimana perintah Allah, bukan berdasarkan hanya wahyu saat itu, mimpi dianggap, ya, oleh orang-orang umatnya pada saat itu dikatakan bahwa ini adalah kesesatan, ajaran yang sesat, ajaran yang tidak benar. Ibrahim adalah orang yang fasik. Maka Nabiullah Ibrahim dibantu oleh Allah, tolong oleh Allah, dikukuhkan langkahnya oleh Allah, dikukuhkan keyakinan oleh Allah dengan ayat tadi yang dibaca. Silakan dibaca lagi. Quran surat Al-An'am ayat 161, artinya
Katakanlah, sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, milah Ibrahim yang lurus. Dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Ibrahim tidak tergolong orang-orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah, bukan. Ya, dia buang anaknya bukan karena kemauan dirinya, tapi karena Allah. Dia sembelih Ismail karena apa? Karena Allah. Coba bayangkan, perintah-perintah yang sangat luar biasa yang bertentangan dengan hukum syariah. Ya, nah ini ya Rasul yang menyatakan itu. Silakan diulang. Quran surat An'am ayat 161, artinya, katakanlah, sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh sesungguhnya aku siapa? Rasulullah Muhammad Rasulullah, karena Al-Quran ini diberikan kepada Rasulullah. Aku ditunjuki oleh Allah. Terus udah pada jalan yang lurus. Kepada jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Yaitu agama yang benar. Agamanya yang benar. Milah Ibrahim yang lurus. Milah Ibrahim yang lurus. Terus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi Nabi kita Muhammad Rasulullah juga diminta untuk mengikuti bagaimana cara Nabiullah Ibrahim untuk menemukan jalur menuju sang Khalik, menuju sang Rabbul Ijati, ya, menuju Allah Azza wa Jalla. Caranya bagaimana? Ikuti Ibrahim alaihissalam belangkah. Kalau ingin merubah akhlakul karimah, ikuti bagaimana baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gabung, ya, itu kebenaran yang sejati. Maka kita sebagai umat manusia, kita sebagai umatnya baginda Muhammad Rasulullah, dan kita yang meyakini tentang perjalanan milah Ibrahim berdasarkan ajaran laduna ilmah, tidak boleh kita menjauh dari kebenaran. Menjauh dari kebenaran dikala kebenaran itu telah turun kepada diri kita. Kalau saudara sudah mengenal tentang laduna ilmah, di sini sumber kebenaran, jangan sempil kali-kali keluar dan menjauh daripada kebenaran itu. Ini pelajaran guru kita Imam Awal sebelum beliau meninggal, sebelum beliau wafat. Maka ini pelajaran terakhir, saudara sekalian. Ya, pesan Imam Awal kepada kita semua adalah milah Ibrahim ini. Maka dicamkan baik-baik. Milah Ibrahim menjadi nasihat terakhir dari guru kita. Apakah syarat atau syariat kita bisa mencapai milah Ibrahim? Ya, sebagaimana Rasulullah, sebagaimana Ibrahim alaihissalam yang lolos dan dia menjadi orang-orang yang bertakwa di jalan Allah, maka ada 9 syariatnya. Silakan dibaca syariat milah Ibrahim. Lihat jamnya, jam berapa? Oh, ya. Silakan, agak kuat baca. Syariat pertama dari milah Ibrahim adalah bersikap tegas kepada kekafiran. Quran surat At-Taubah ayat 114, artinya, dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya, lagi penyantun. Ya, dia tegas kepada kekafiran, walaupun kepada orang tuanya. Tapi Ibrahim secara bijak menyampaikannya. Jangan mentang-mentang orang tua kita nggak sesama dengan kita, terus kita kasar sama orang tua. Nggak boleh, ya, orang tua, karena kita ada karena orang tua kita. Nggak boleh kemudian kita berlaku tidak memiliki adab kepada orang tua kita. Halus caranya Ibrahim menegur bapaknya, ya. Nah, kita juga harus tegas kepada kekafiran. Siapa yang dimaksud dengan kafir? Kafir itu adalah orang-orang yang tidak mengakui keberadaan Allah, dan kemudian dia tidak menjalankan perintah-perintah Allah,
Larangan-larangan Allah dia lakukan semua. Tidak percaya dengan petunjuk atau huda yang disampaikan Allah melalui firman-firman-Nya. Yang demikian ini kafir. Ya. Dia maunya sendiri, dia bikin Tuhan sendiri. Ya. Ada Lata, ada Uzza. Ya. Waktu berhala-berhala disembah. Ini orang-orang kafir seperti itu. Dia tidak yakin dengan Tuhannya. Bagaimana aku menyembah Allah yang tidak bisa kita lihat? Lebih baik aku bikin Tuhan sendiri. Bentuknya sapi kayak Samiri. Ya. Pengikutnya Musa dibuatlah sapi yang bisa berbicara. Dan model-model gitu. Ini adalah tergolong orang-orang yang kafir. Tidak menjalankan perintahnya. Bisa jadi seperti itu. Nah, ini kafir-kafir modern mungkin lebih banyak. Ya. Ada beberapa ajaran-ajaran yang ekstrim. Kalau keluarganya tidak mau ikut dalam satu ajaran, maka itu dianggap kafir. Itu terlalu ekstrim. Aduna ilma tidak mengajarkan seperti itu. Aduna ilma memang dia tegas kepada kekafiran, tapi tidak se-ekstrim itu. Nah, lebih bijaksana lagi. Yang kedua, Imam tidak bisa jelaskan terlalu panjang ya, karena waktunya. Supaya saudara paham tentang syariat ini. Dan ini juga sudah sering dijelaskan, makanya berulang-berulang agar tidak lupa. Silakan. Yang kedua, syariat kedua dari milah Ibrahim adalah menepati janji. Quran surat An-Najm ayat 37 sampai 38 artinya, dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji, yaitu bahwasannya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Ini yang banyak jamaah kena di situ. Tidak menepati janji, tidak amanah. Ya, kalau janji tidak ditepati, tidak jujur. Ya. Nah, kalau bicara sama imamnya saja bisa bohong, apalagi kepada orang lain. Misalnya begitu. Contoh itu. Tapi kalau ada ya introspeksi diri, ya, tidak menepati janji misalnya mau datang, mam saya datang jam 4, nggak datang, nggak ada kabar, ya, mau kerja, oh udah kerja di rumahnya guru kerja, belum kerja selesai besok hilang seminggu kembali. Nah orang-orang yang begini nih tidak tepat akan janji-janjinya. Ada juga ya, janji, imam saya ikut korban, ditunggu-tunggu ternyata sudah fake, ternyata dia ingkar akan janjinya. Nah yang gini-gini harus kena kafarat yang balik-balik. Ya, dia tidak menepati janji. Nah orang-orang yang seperti ini di syariat kedua dalam milah Ibrahim sudah gagal. Belum sampai ke atas ini, baru yang kedua sudah gagal. Maka kalau kita ingin menjadi bagaimana ajaran milah Ibrahim, ya, menemukan kebenaran yang hakiki, ya, yaitu Sang Maha Benar Allah, dan kita menjadi sumber kebenaran atau menjadikan kebenaran, tepati janji, belajar menepati janji. Kalau sekarang masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang kita tidak tepat, ya berupaya untuk menepati janji. Ya, walaupun tidak bisa, berupaya harus bisa. Kalau misalnya sudah janji kemudian tidak tepat, kafarat 3 hari puasa. Apalagi kalau janji kepada Allah, ya, janji kepada Allah, janji kepada imam bukan Allah, antara menuju Allah, ya. Maka apabila saudara kemudian tidak menepati janji, sudah merasa bersalah, ya udah, penghapusannya dengan puasa bisa, istighfar banyak-banyak puasa. Imam ini juga banyak salah kepada Allah, janji kepada Allah tidak ditepati. Akhirnya apa? Berjanji, ya Allah saya mengkafarat diri 3 hari puasa. 3 hari puasa. Itu dalam Al-Quran dijelaskan, barang siapa yang tidak menepati janji, ingkar akan janjinya kepada Allah, kafaratnya adalah puasa 3 hari. Nah, lakukan itu, ya, konsisten, disiplin terhadap diri sendiri, supaya ngoni menjadi berkualitas di hadapan Allah, tidak malu di hadapan Tuhan. Karena kalau misalnya ngoni janji
Ingkar janji, ingkar janji, ingkar janji, ingkar itu akan merusak amal ibadah kita. Perilaku saudara, spiritual saudara akan menjadi rusak. Keyakinan, kecintaan dalam diri, keberanian itu akan rusak dengan sendirinya. Ya, tidak pede kepada Allah, tidak yakin. Kenapa? Karena merasa bahwa banyak kesalahan-kesalahan itu loh. Jadi kesalahan-kesalahan itu merusak daripada diri kita, keyakinan kita sendiri kepada Tuhan. Kita sendiri yang merusak, bukan Allah yang merusak. Maka yang kedua adalah tepati janji. Ya. Oh ya, kita janji malam Minggu majelis zikir. Ya datang. Minggu saya akan datang ke Jambula Imam. Kita bakti. Sampai sana tidak hadir. Nah, itu tidak menepati janji. Nah, bukan kepada guru yang saudara bersalah, tapi kepada Tuhan. Sangat beresiko dan berbahaya. Tolong yang seperti ini jangan kemudian diulang dan diulang. Kalau nggak bisa berjanji, jangan diomongkan. Imam, saya rencana mau ngirim ini, misalnya begitu. 1 bulan lagi, insya Allah Imam. Nah, dia bertumpu pada insya Allahnya itu. Wah, kalau nggak tepat nggak apa-apa, sudah bisa insya Allah. Yang penting sudah insya Allah, sudah berarti aman. Menurut nggak begitu. Insya Allahnya orang beriman, mukmin itu adalah dia menepatinya, bukan tidak menepati. Sekarang ini orang sekarang dia berbenteng, ya, pada insya Allah tadi itu. Yang penting insya Allah walaupun nggak datang nggak apa-apa. Padahal insya Allah itu kekuatannya seperti dia janji datang. Hanya saja kalau misalnya terjadi force majeure, gempa bumi, kayak hujan lebat, ya, kemudian ada kecelakaan dan lain sebagainya yang membuat dirinya tidak bisa datang, itu force majeure namanya, kejadian di luar dari dugaan dia, maka itu diperbolehkan, insya Allah berlaku. Tapi kalau nggak ada uzur, nggak ada apa-apa, ya sudah niat mau berangkat kemudian muncul kemalasan, akhirnya nggak datang, itu yang kemudian salah ya Tuhan dan orang yang engkau janjikan. Jadi harus menepati janji, ya, tepat akan janjinya. Itu syariat kedua milah Ibrahim. Berikutnya ketiga. Syariat ketiga dari milah Ibrahim adalah berpedoman pada ru'yatun as-salihah, yaitu mimpi yang benar datang dari sisi Allah. Quran surat As-Saffat ayat 102 artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Intinya begini, laduna ilmu harus meyakini akan mimpi. Ya, ru'yatun soleha mubasiro, karena itu ditulis dalam Al-Quran. Nabi Allah Yusuf jadi raja karena dasarnya mimpi. Nabi Ibrahim menyembelih anaknya karena mimpi. Jadi mimpi ini dibenarkan. Ada umat Islam yang tidak meyakini mimpi, ya, hanya yang menyatakan bahwa mimpi ini adalah tahayul, bunganya tidur, ya. Oh, mimpi begini, tahayul itu, tahayul. Pokoknya setiap mimpi tahayul. Nah, orang yang Islam yang setiap mimpi dikatakan tahayul itu nggak bisa mengikuti milah Ibrahim, nggak akan bisa, ya, karena udah gagal di syariat ketiga, udah gagal nih. Nah, bagi kita yang ladna ilmah, kalau saudara ingin masuk di sini bergabung, maka yang pertama saudara harus meyakini akan mubasirah, ru'yah. Kalau saudara gagalkan sendiri mimpi itu, berarti Anda tidak bisa bergabung dengan ladna ilmah, berarti ambil jalur ajaran lain. Dalam mimpi, dalam petunjuk itu macam-macam ragam. Bisa pelajaran di dalamnya, bisa laduni di dalamnya, bisa tentang perjalanan saudara menuju Allah, bisa tentang pangkat saudara di hadapan Tuhan, tentang darajah, ya, saudara akan dijadikan kaya oleh Allah, jadikan miskin oleh Allah, saudara akan dijadikan wali oleh Allah, atau jadi hamba setan di situ. Saudara sudah tergelincir dalam lembah yang lebih dalam, atau saudara lagi diangkat oleh Allah menuju derajat yang lebih tinggi. Semua dari mana? Dari ru'yah itu.
Maka ru'ya ini adalah penting, walaupun itu bukan tujuan ya. Jadi jangan katakan bahwa mubasyiroh atau ru'ya ini tujuan. Kalau seorang jamaah bertanya, ada petunjuk nggak? Petunjuk. Bukan berarti kita hanya mencari petunjuk beragama itu salah. Ada yang menyatakan bahwa berjamaah kok hanya mencari petunjuk. Bukan. Petunjuk itu adalah sarana untuk mengetahui kualitas diri kita di hadapan Allah dinaikkan atau diturunkan oleh Tuhan. Sudah seberapa jauh kedekatan kita dengan Allah, perjalanan kita ini. Kita ini kan berjalan menuju Allah. Sedekat-dekatnya kepada Allah, itu perintah Allah. Nah, seberapa jauh kita tahu perjalanan kita ini sudah dekat dengan Allah atau tidak, maka tahunya dari mana? Dari ru'yah tadi. Jadi ru'yah itu bukan tujuan, tapi adalah suatu sarana yang mengetahui diri kita sudah sejauh mana perjalanan kita kepada Tuhan. Pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Allah kepada kita. Salah satu yang Imam tulis dalam Petua Guru itu, ru'yah, sumber ru'yah. Itu memang Imam dapat dari ru'yah. 5 orang ngumpul, para sufi. Imam salah satunya di dalam. Ada ahli hikmah di situ, ya, berada di pinggir sungai gitu, menyampaikan itu nasihatnya. Setiap diri manusia ini dalam kehidupan itu sebagaimana sebuah pohon pisang, sebuah batang pisang itu. Makanya Imam Murai di situ. Dan ternyata setelah ditelaah benar juga. Wah, benar ini. Selama ini kok nggak kemudian kita nggak bisa dipikir. Ini ya bedanya kalau itu betul-betul dari sisi Allah adalah apa? Kita nggak bisa nalar sebelumnya, walaupun itu benda ada di sekeliling kita. Ya. Ada buku, ada meja, ada sorban, ada tulisan, ada tembok, ada kaca, ada pohon-pohonan di sekeliling kita. Ada benda yang ada dicipta oleh manusia atau yang dicipta oleh Allah berada di sekeliling kita. Tapi kalau akal kita, diri kita tidak berikan hikmah dan ru'yah oleh Allah, mubasyiroh, ini tidak ada nilai, tidak ada arti sama sekali. Tidak mampu membuat satu ilustrasi yang mampu bisa kita kita dampingkan dengan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai kebenaran. Kecuali Allah telah turunkan hikmah dalam diri kita, kecuali Allah telah memberikan didikan kepada diri kita. Suatu ketika benda yang kita lihat itu memiliki nilai yang bisa kemudian kita ilustrasikan dalam ajaran itu. Tuh, ya. Jadi kita mohon kepada Allah, saudara mohon kepada Allah supaya selalu dalam didikan Allah, sehingga apa-apa yang ada di sekitar kita ini bisa menjadikan satu alat ilustrasi untuk mempermudah seseorang menjelaskan kepada orang lain bagaimana cara mendekat kepada Allah. Karena mendekat kepada Allah ini bil ghaibi, saudara sekalian, tidak mudah. Butuhkan satu ilustrasi, percontohan. Makanya para wali dulu menyampaikan sebuah ajaran selalu memberikan percontohan. Kenapa? Sesuaikan dengan intelektual zaman saat itu. Sesuaikan saat itu. Maka diberikan percontohan. Percontohan itu bukan seorang wali itu mendapatkan sendiri, tidak. Tapi Allah membimbing melalui laduninya. Itu loh. Disampaikan melalui laduninya, Allah membimbing kepada dirinya dan disampaikan kepada umatnya. Mudah-mudahan kita sampai pada titik itu. Dan yang terakhir adalah Mila Ibrahim harus memiliki karya. Guru kita memiliki karya, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani memiliki karya, Imam Ghazali memiliki karya. Ya karyanya ya kitab-kitabnya itu. Laduna Ilma dalam hal Imam Al, karyanya apa? Kitab Laduna Ilma. Makanya kita support, karena belum jadi ya kita support. Nah, orang ini karyanya apa? Ya, selain kita mensupport kitab Laduna Ilma, setidak-tidaknya di dalam Laduna Ilma Ternate ya, dan yang menyebar di daerah-daerah ini dan yang ada di sini membuat sebuah karya. Alhamdulillah lumayan karya kita ada Padepokan. Itu karya itu. Ya. Yang akan diingat oleh orang, ini Padepokan apa? Laduna Ilma. Tuh, berarti ingat adanya karya. Ya, karya itu penting walaupun kecil, dan karya tidak bisa dibuat sendirian. Dia harus bersama, tidak bisa sendiri. Makanya kita berjamaah, kita berkelompok, berhimpun. Itu adalah untuk membuat sesuatu yang besar. Saya bisa berbuat sendiri kok. Saya bisa bersedekah sendiri, saya bisa ibadah sendiri, tidak usah orang lain, saya juga bisa.
Memang iya, memang bisa. Saudara bisa sampai surga seperti itu. Tapi milah Ibrahim tidak demikian. Para nabi tidak demikian. Dia berkelompok dan berhimpun untuk membuat suatu karya yang besar di situ. Nah, kita berhimpun ini kalau nggak ada karya, untuk apa kita berhimpun? Masing-masing zikir di rumah masing-masing. Makanya kalau kita ini banyak loh, kita ini lebih dari 10 sama alternatif. Jadi imam nggak ngitung sampai 100 loh. 10 ini lebih dari 10, udah besar itu. Ayo karya apa yang bisa Padepokan kita jadikan? Jadi, tapi belum sempurna. Sekarang karyanya adalah apa? Bikin musola, itu karya itu. Jangan anggap enteng itu, musola itu, tempat ibadah. Barang siapa yang membangun rumah di dunia, rumah ibadah di dunia, insya Allah Allah akan bangunkan rumahnya di surga. Itu jelas, ya. Maka mau satu sak semen, ya, Anda memikul air, semua itu adalah membentuk sebuah karya. Ya, macul, ya, nyampur semen, campuran, semua itu adalah karya. Membawa motor, bensinnya ngisi sendiri, berangkat ke sana, Anda rugi bensin, dihitung oleh Allah itu. Yang penting niatnya adalah untuk membuat sebuah karya, begitu loh. Jadi dikuatkan bahwa kita ini tidak sia-sia, kita ini berjihad, itu jihad di jalan Tuhan. Karya berikutnya, ya, kita bersama untuk kepentingan umat, laduna ilma, ekonomi, yaitu usaha apa tuh hidroponik yang belum jalan lagi diupayakan untuk pengumpulan dananya ini. Apalagi karya, ternyata sudah ada karya, rekaman sang wali Allah. Ya, perjalanan beliau dikumpulkan menjadi satu. Itu bukan cuma Imam Mahdi, ya, tapi banyak jamaah yang terlibat di situ. 40 hari dalam satu hari itu sampai pagi. 4 laptop, bayangkan itu karya yang diingat oleh generasi berikutnya. Karya-karya itu mudah-mudahan dengan keikhlasan kita, ya, kita berikan kepada jamaah. Nanti Allah yang akan membalas semua. Mudah-mudahan kita diangkat oleh Allah. Ternate juga kemudian seluruhnya akan diangkat oleh Allah. Ya, ini karya. Yang ke-9 ya. Minggu depan kita jelaskan berikutnya adalah siapa-siapa yang dianggap berhasil telah memasuki milah Ibrahim. Betul ya? Coba dibaca judulnya aja. Tanda-tanda orang berhasil mengikuti milah Ibrahim. Siapakah yang mendapatkan, ya, tanda-tandanya? Siapa yang orang yang telah masuk di dalam milah Ibrahim? Apa sih tanda-tanda dalam diri kita bahwa kita ini sudah berada di dalam jalur, minimal berada dalam jalur milah Ibrahim? Karena kalau Moni sudah berada di dalam jalan itu menuju milah Ibrahim, walaupun Moni pelan, walaupun pernah duduk baru jalan lagi, walaupun merangkak, ya, tidur dulu, tapi yang penting jalannya sudah ketemu, insya Allah akan sampai. Tapi tidurnya jangan terlalu lama, maksudnya, ya. Jangan tidur, mentang-mentang suka ketemu jalan milah Ibrahim tidur, ya kan sampai. Tidur sejenak baru berjalan lagi. Karena kelelahan, jalan lagi, merangkak lagi, jalan lagi, terus itu. Tapi saudara bisa sampai. Yang bahaya kalau belum ketemu jalannya nih. Saudara bingung di belantara. Tidak tahu jalan yang mana, persimpangan begitu banyak, tidak tahu jalan milah Ibrahim yang mana, itu yang berbahaya. Maka laduna ilma, ya, dengan izin Allah dikenalkan kepada saudara, menghantar saudara untuk mengenalkan dari milah Muhammad sampai kepada milah Ibrahim, dan saudara bisa menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuhan dan berjihad.